Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di celah kehancuran, tangisan tragis dari Chang Sun Pengkun terdengar. Tombak Taiking hancur dalam pencekikan bilah angin. Detik berikutnya, bilah angin penghancur yang lebat melahap Chang Sun Pengkun. Di jalan keluar dari celah kehancuran, lengan dan kaki Chang Sun Pengkun dipotong oleh bilah angin kehancuran. Pada saat yang sama, tubuhnya yang seperti gunung meninggalkan luka besar yang sedalam tulang. Ketika Chang Sun Pengkun yang kehilangan anggota tubuhnya hendak terbang keluar dari celah kehancuran, Tan Yun yang berdiri di langit di bawah celah kehancuran tidak menyerangnya lagi. Chang Sun Pengkun yang sekarat dan terluka parah baru saja terbang keluar dari celah kehancuran. Tan Yun yang kehilangan kedua tangan dan kaki kanannya terbalik di udara dan melemparkan kaki kirinya menghantam bagian belakang Chang Sun Pengkun. Chang Sun Pengkun jatuh ke salju seperti meteor berwarna darah dan menabrak gunung di bawah. Dengan suara keras yang memakakan telinga, debu memenuhi udara, dan puncak gunung runtuh setelah ditabrak oleh Chang Sun Pengkun. Tubuh Chang Sun Pengkun mengejang, dan darah merah di mulutnya terus menyembur keluar. Chang Sun Pengkun membuka matanya dengan napas pendek dan berantakan, menatap Tan Yun yang muncul di depannya. Matanya penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Jika mata bisa membunuh, Tan Yun pasti telah mati ribuan kali. Chang Sun Pengkun menatap Tan Yun dan berkata dengan suara gemetar, "Bajingan kecil, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Raja leluhur ini tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tapi, bahkan jika kamu menghabisiku, ayahmu, dewa leluhur kuno abadi, tidak akan pernah kembali." Mendengar suara sumpah serapah dari Chang Sun Pengkun, Tan Yun berdiri dengan satu kaki, gemetar hebat, dengan tubuhnya yang seperti gunung, dan pupil matanya mengungkapkan aura mengerikan. Namun, kemarahan mengerikan di mata Tan Yun berubah menjadi kejahatan tanpa akhir. "Chang Sun Pengkun, jangan khawatir. Aku pasti akan menghabisimu untuk membahaskan dendamku dan dendam ayahku." Tapi Tan Yun terdiam, lalu berkata sambil tersenyum lebar, "Ada banyak cara untukmu mati. Aku berjanji bahwa kamu akan mati perlahan dalam kesakitan." Suara Tan Yun baru saja jatuh, dan di langit yang jauh, tangisan ketakutan Chang Sun Suanki terdengar. "Ayah, tunggu. Putrimu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Tan Yun, biarkan aku memberitahumu. Jika kamu berani menghabisi ayahku, aku bersumpah tidak hanya akan menghabisimu, tetapi juga menghabisi semua istri dan kerabatmu." Chang Sun Suanki yang terluka parah, dia memegang pedang, terbang menuju Tan Yun. Dibandingkan dengan Chang Sun Suanki, Ji Yuyan yang terluka lebih parah, memegang pedang abadi, menghalangi jalan Chang Sun Suanki. Suaranya yang lemah menunjukkan ketegasan. "Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah sampai ke tempat suamiku. Pergilah!" Chang Sun Suanki berteriak. Dengan cahaya di matanya, dia melesat ke arah Yuyan. Pada saat ini, dia memutuskan untuk menangkap Yuyan terlebih dahulu. Kemudian mengancam Tan Yun untuk membiarkan Tan Yun menyerahkan ayahnya. Chang Sun Suanki yang mengkhawatirkan keselamatan ayahnya mencoba yang terbaik. Dalam kepanikan, Yuyan berbalik ke samping untuk menghindari pedang fatal Chang Sun Suanki. Dengan suara keras yang tumpul, Yuyan menyemburkan darah lagi dari mulutnya. Tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus. Tan Yun yang kehilangan kaki dan tangan kanannya berteriak ketakutan. "Tunggu, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Yuyan yang jatuh menunjukkan kepanikan di matanya yang berdarah dan berkata dengan sekuat tenaga, "Suamiku, jangan datang ke sini. Kamu terluka terlalu parah sekarang. Kamu bukan lawannya. Tidak peduli apa, aku akan menyelamatkanmu." Mata Tan Yun tegas, dan segera setelah dia selesai berbicara, suara lemah dan menyenangkan datang. "Tan Yun, aku akan menyelamatkan kakak Yuyan.
Tanyun melihat sekeliling, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, hatinya terpelintir. Xuan Yuanru memegang pedang es Tianshuan. Setelah menghabisi dua tetua iblis berambut putih, dia melewati kekosongan dengan kecepatan tinggi, menuju Yuyan yang jatuh. Pada saat ini, penampilan Xuan Yuanru sangat tragis. Rambutnya acak-acakan, wajahnya yang pucat dipenuhi butiran keringat. Lengan kirinya sudah lama menghilang, dan darah mengucur dari luka di lengannya yang patah. Armor es Tianshuan sudah hancur, dan bekas cakar yang ditinggalkan oleh penatua iblis menutupi tubuhnya. Setiap tanda cakar dapat terlihat jauh di dalam tulang, dan darah menyembur keluar, mewarnai langit salju menjadi merah, dan juga mewarnai pemandangan Tanyun. Ketika Xuan Yuanru melewati kepala Tanyun, suara kelemahan dilepaskan dan masuk ke telinga Tanyun. Tanyun, tolong cepat pulih dan bantu ayahku. Jika tidak, ayahku akan dihabisi oleh Raja Iblis. Tanyun mendengarkan kata-kata itu dan buru-buru menjawab. Dia terhuyung-huyung masuk ke dalam pagoda. Tanyun buru-buru berbaring di lantai, menghembuskan energi dengan gila-gilaan. Kesadarannya menutupi Xiao Yutian yang bertarung sengit dengan Raja Iblis. Pada saat ini, di pagoda, Dongfang Yushu dengan cepat menyapu keluar, dan dengan jentikan jarinya, kekuatan ilahi melesat ke alis Changsun Pengkun. Segera, Changsun Pengkun tidak dapat bergerak. Dia diseret oleh Dongfang Yushu ke pagoda. Dalam sekejap mata, waktu di luar telah berlalu untuk sementara waktu. Tanyun yang berada di lantai pertama pagoda, pada saat ini, telah memulihkan 50% dari kekuatannya. Lengan dan kaki kanannya yang hilang telah tumbuh tulang. Wajah Tanyun sangat berubah melalui kesadarannya. Dia menemukan bahwa di kehampaan luas di timur laut, Raja Iblis yang dipenuhi luka besar memukul Xiao Yutian dengan satu telapak tangan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada dan tulang rusuk Xiao Yutian semuanya patah. Ayah mertua Xiao dalam masalah. Aku akan membantunya. Tanyun tiba-tiba berdiri, dan setelah meninggalkan kalimat, dia terbang keluar dari pagoda dengan kecepatan tinggi, melakukan langkah Dewa Hongmeng, dan berkedip di langit bersalju di timur laut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak ada keraguan bahwa situasi Xiao Yutian saat ini sangat kritis. Jika Tanyun tidak datang untuk menyelamatkan, Xiao Yutian pasti akan mati. Pada saat ini, Xuan Yuanru yang bergabung dengan Yuyan untuk melawan Changsun Xuanqi juga menemukan situasi ayahnya. Dia menangis dengan cemas. Tanyun, tolong selamatkan ayahku. Rower, jangan khawatir. Dengan adanya aku, ayah mertua akan baik-baik saja. Tanyun berkata melalui transmisi suara. Kamu dan Yuyan dapat menangani Changsun Xuanqi dengan nyaman. Dan ketika aku menghancurkan Raja Iblis, aku akan membantumu. Mendengar kata-kata Tanyun, Xuan Yuanru merasa sedikit lega. Dia dan Yuyan terus bergabung untuk menyerang Changsun Xuanqi. Tiba-tiba cahaya pedang yang mengandung aura mengerikan dilepaskan dalam pertempuran sengit ketiga wanita itu, menyebabkan langit runtuh dan tanah di bawah retak. Aura kuat yang dikeluarkan oleh tiga wanita benar-benar meruntuhkan langit dengan radius puluhan juta kaki. Di lubang raksasa gelap, Changsun Xuanqi memegang pedang. Matanya yang indah menunjukkan niat membunuh yang gila. Kalian berdua harus mati hari ini. Pada saat yang sama, di langit bersalju di timur laut, Xiao Yutian yang terluka parah dan jatuh menunjukkan keputusasaan yang mendalam di matanya. Xiao Yutian, dasar orang tua sialan, kamu menghabisi anakku. Hari ini aku akan membiarkanmu mati tanpa mayat. Raja Iblis memikirkan adegan di mana putranya dipenggal oleh Xiao Yutian. Dia meraung dengan suara serak, menukik turun dari kekosongan. Xiao Yutian ingin menghindar, tetapi dia sudah tidak berdaya. Tidak diragukan lagi, jika Xiao Yutian ditampar oleh Raja Iblis, Xiao Yutian akan kehilangan tulangnya. Xiao Yutian melihat cakar raksasa yang mengarahnya, dan ada ekspresi keengganan di matanya. Tepat ketika dia memutuskan bahwa dia akan mati, sebuah suara bersorak datang ke telinganya. Ayah mertua, menantu laki-laki ada di sini untuk menyelamatkanmu. Saat berikutnya, di bawah mata Xiao Yutian yang bersemangat, dia melihat Tanyun yang setinggi 30.000 kaki, muncul di atasnya dengan kecepatan tinggi, mengangkat lengan kanannya yang hanya kerangka, dan meraih cakar kanan Raja Iblis.
kekosongan runtuh, dan dalam suara keras yang memekakan telinga, cakar kanan Raja Iblis menampar kerangka tangan kanan Tan Yun dengan keras. Tiba-tiba, kerangka besar tangan kanan Tan Yun ditutupi dengan retakan padat. Raja Iblis mengeluarkan raungan yang mengerikan. Kulit cakar kanannya meledak setelah mengenai kerangka tangan kanan Tan Yun, memperlihatkan kerangka emasnya. Pada saat yang sama, Raja Iblis merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke lengan kanannya. Tubuh Tan Yun menyemburkan kekuatan perkasa. Tubuhnya yang setinggi 30.000 kaki tiba-tiba mengambil langkah dari kehampaan. Dia melintasi langit bersalju yang luas dan muncul di depan Raja Iblis. Tulang tangan Tan Yun menusuk ke dada Raja Iblis. Raja Iblis mengeluarkan suara ratapan. Fitur wajah Tan Yun dipelintir. Cakar tangan kanannya tiba-tiba menggenggam keempat tulang rusuk di dada Raja Iblis. Dan dia menggertakkan gigi lalu berkata, "Di masa lalu, ketika aku adalah Hong Ming Supreme, jika aku tidak terluka parah olehmu, bagaimana mungkin Gong Xian dan Chang Sun Xuanqi bisa menghabisiku? Raja Iblis, tahukah kamu bahwa aku telah menunggu terlalu lama untuk hari ini?" Dengan mengatakan itu, lengan kanan Tan Yun ditarik. Tiba-tiba 4 tulang rusuk emas Raja Iblis keluar. Raja Iblis melotot. Dia membuat rasa sakit yang menusuk hati. Tan Yun berputar-putar di udara. Dan saat dia muncul di belakang Raja Iblis, tulang lengan kanannya tiba-tiba menekuk, mengunci leher Raja Iblis. Tulang leher Raja Iblis tidak dapat menahan serangan Tan Yun, dan tulang lehernya tampaknya patah kapan saja. "Sialan, kamu menghabisi cucuku. Raja Iblis ini ingin bertarung denganmu." Raja Iblis meraung, menukik ke bawah bersama Tan Yun, terbalik di udara, dan menghempaskan punggungnya ke tanah. Tanah runtuh dan Tan Yun yang terlebih dahulu mendarat menerbangkan pasir dan batu. Tan Yun merasa bahwa organ-organ dalamnya tampak tergeser. Dia menyemburkan seteguk darah, menyilangkan kakinya, dan mengikat pinggang Raja Iblis, sementara lengan kanannya masih mengunci erat di leher Raja Iblis. Raja Iblis yang telah terluka parah sekarang dikontrol ketat oleh Tan Yun, dan semua perjuangannya sia-sia. Wajah Raja Iblis memerah, napasnya cepat dan pupilnya yang besar dan menonjol dengan cepat dipenuhi darah. Tan Yun meraung dengan suara serak, dan lengan kanan yang menahan leher Raja Iblis tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tulang leher Raja Iblis seperti patah sebagai tanggapan. Segera, tubuh Raja Iblis yang seperti gunung berhenti meronta. Seperti bola kempes, tergeletak lembut di lengan Tan Yun dan berkedut. Tan Yun melepaskan Raja Iblis. Dia berdiri menatap Raja Iblis. Matanya menunjukkan niat membunuh yang gila. Ada pandangan ngeri di mata Raja Iblis. Kemudian kepanikan digantikan oleh kemarahan. Dia berkata, "Kamu sialan." Tanpa menunggu Raja Iblis selesai berbicara, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak kaki belakang kanan Raja Iblis. Raja Iblis meratap kesakitan. "Kamu binatang yang tidak manusiawi," Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. "Di masa lalu, kamu menghabisi bawahanku yang tak terhitung jumlahnya. Dan hari ini, aku akan membalaskan dendam mereka. Aku akan mencabik-cabikmu." Tan Yun membungkuk, tangannya tanpa daging dan darah menusuk tubuh Raja Iblis, merobek daging dengan tangan kosong. Dalam 10 napas berikutnya, jeritan Raja Iblis tidak pernah berhenti. Ketika berhenti berteriak, dia telah dicabik-cabik oleh Tan Yun. Sebelum jiwa iblis terbang keluar dari kepala Raja Iblis, Tan Yun menginjak kepalanya. Seluruh kepala Raja Iblis meledak seperti semangka, dan jiwa iblisnya benar-benar musnah. Setelah menghabisi Raja Iblis, Tan Yun akhirnya menghela nafas lega, dan sosoknya melintasi depan Xiao Yutian. Xiao Yutian yang jatuh dalam genangan darah menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih di matanya. Pada saat ini, suara menyakitkan Xuan Yuanru tiba-tiba terdengar di langit. Tan Yun tiba-tiba menoleh dan memalingkan muka, melihat bahwa di kehampaan yang luas, Chang Sun Xuanqi memotong lengan kanan Xuan Yuanru dengan pedang. Xuan Yuanru yang kehilangan kedua lengannya memiliki darah yang menggantung di sudut mulutnya. Ketika dia mencoba melarikan diri, Chang Sun Xuanqi menyerang Xuan Yuanru dengan pedang. "Hati-hati, Rower!" Ketika Tan Yun berteriak cemas, Yuyan yang terluka parah melesat di depan Xuan Yuanru. Yuyan mendorong Xuan Yuanru terbang dengan tangan kirinya, tetapi dia ditikam di dada oleh Chang Sun Xuanqi.
Changsun Xuanqi yang juga terluka parah menembus dada Yuyan dan menembus punggungnya. Melihat pemandangan ini, mata Tanyun terbelah ke langit. Dia berkedip putus asa ke arah Yuyan, meraung dengan suara serak. Changsun Xuanqi, jika kamu berani menghabisi Yuyan, aku bersumpah, aku akan membuatmu menderita kekejaman paling kejam di dunia ini. Pada saat ini, hati Tanyun seperti pisau yang dipelintir. Tanyun merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia takut kehilangan Yuyan. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau minta maaf banget ya. Ternyata ada Saweria yang udah lama dan baru Mimin cek ada Saweria teman-teman. Dari Bang Hairul ya, semangat Min. Wah makasih banyak. Mimin memang lagi mau ngegas-gas banget teman-teman, karena ngejar biar cepet tamat, pengen ganti banyak Donghua ya. Kan selama ini Mimin cuma satu Donghua dan pengen ngejar banyak Donghua. Doakan Mimin semoga ini Donghua kurang 400-an chapter, semoga cepet ya. Ya, seperti itu teman-teman.